Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Anda terkait bagaimana cara mengelola bisnis jarak jauh. Ya, jadi memang saya pernah mengumpulkan pekerja migran kita di BNI waktu itu di Admiralty, ada sekitar 150. Nah, kemudian saya survei. Dari 150 itu, ternyata yang berhasil mengelola bisnis dalam waktu yang cukup lama hanya dua orang. Gitu. Jadi sebagian besar pekerja migran kita punya bisnis tetapi umurnya nggak panjang, ya. Nah, penyebabnya sederhana, karena ketidakmampuan untuk mengontrol atau untuk memantau bisnisnya dari jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan materi bagaimana sih cara mengelola atau mengontrol bisnis yang mungkin bisnis Anda itu ada di Ponorogo, tetapi Andanya ada di sini, ada di Hong Kong. Nah, sebab apa? Sebab ketidakadaan Anda di sana sebagai pemilik kadang-kadang itu berdampak terhadap nafas bisnis Anda. Bisnis itu butuh nafas pemiliknya, sehingga pemiliknya itu harus hadir di situ, sehingga bisnis itu tidak berjalan. Sebagian besar pekerja migran kita membuat bisnis, tetapi biaya operasional bulanan itu menjadi alasan untuk diperas dari pengelola yang ada di tanah air. Sehingga setiap bulan Anda harus mengeluarkan uang. Itu bukan bisnis namanya, itu donasi, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola bisnis dari jarak jauh? Nah, ada beberapa cara yang bisa saya beberkan ke Anda. Yang pertama, gunakan sistem digital dan cloud untuk operasional. Karena posisi Anda ada di Hong Kong, otomatis Anda harus menggunakan teknologi itu. Sama lah seperti misalkan Anda ingin tahu anak Anda yang di Indonesia itu kegiatannya seperti apa. Anda pakai HP, pakai kamera, pakai cloud. Bahkan dari kamar anak Anda pasang CCTV. Sehingga Anda tahu, oh anak Anda tuh lagi belajar. Oh sekarang sedang di dapur. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, jadi gunakan sistem digital dan cloud untuk proses operasional. Yang pertama nih, kalau nggak ada sistem ini, susah untuk mengelola bisnis secara jarak jauh. Nah, yang pertama, ada yang namanya POS, atau yang disebut dengan Point of Sales dan inventory online. Anda bisa cek tuh di warung saya Indomie tinggal berapa lagi. Di warung saya Rinso itu tinggal berapa lagi. Sehingga Anda tidak dibohongin. Di Indonesia mengatakan, "Bu, ini Rinsonya udah habis. Bu, ini." Kemudian Anda kirim uang lagi, kirim uang lagi. Itu bukan bisnis namanya, itu namanya donasi gitu ya. Nah, gunakan POS sekarang bisa berbasis aplikasi. Ada yang namanya Mokapos. Ya, catat tuh. Mokapos. Majo. Majoo. Ada Udu. Odu. Ada iRip. Nah, bisa kita memungkinkan untuk mengontrol lewat HP kita nih. Ini di Jakarta ini atau di Ponorogo ini, stok barang kita ada berapa? Laku hari ini berapa? Keuntungannya atau salesnya berapa hari ini? Kita bisa pantau secara real time. Real time itu maksudnya apa? Hari ini ada orang belanja Indomie 5, itu Anda bisa tahu dari Hong Kong. Oh, Indomie saya laku 5. Sehingga di Indonesia tidak berbohong. Gitu. Kemudian yang kedua, integrasikan dengan sistem stok otomatis sehingga Anda bisa tahu kapan stok menipis, kapan stok banyak, kapan ada omset. Omset itu gini, kalau Anda jualan bakso di Indonesia satu mangkok Anda jual 15.000. Hari ini laku 100. Oh, berarti warung bakso Anda itu dapat uang atau omset hari ini adalah 100 dikali 15. Gitu kan? 15.000 dikali 100. Nah, ya. Jadi itu uang yang didapat dari warung bakso Anda harian, Anda bisa pantau tuh. Seperti itu. Kemudian gunakan akuntansi online. Makanya orang bisnis itu harus pandai akuntansi. Itulah pentingnya sekolah. Gitu Anda jadi bisa ngitung-ngitung tuh laporan rugi laba, bikin raca. Makanya di situ pentingnya sekolah, ya. Jadi gunakan software, apalagi kalau misalkan Anda bisa pakai software. Tapi software itu percuma juga kalau Anda nggak bisa makainya. Kenapa? Orang bisa pakai software karena dia mengerti sistem, mengerti cara membuat.
neraca, membuat laporan rugi laba. Kalau nggak ngerti ya susah juga kita pakai softwarenya. Contohnya jurnal.id, Accurate Online, QuickBooks Online, Anda bisa pakai itu. Ya, jadi semua pencatatan uang Anda bisa pantau walaupun posisi Anda ada di Hong Kong, di Makau, di Malaysia, dimanapun. Tanpa menunggu laporan. Kan pusing, Anda telepon, mana laporannya? Enggak, Anda pakai aplikasi. Sehingga bisa pantau kejadiannya seperti apa. Kalau bisa di Indonesia pakai barcode, setiap barang yang Anda jual itu ada barcode-nya. Tap, tap, tap. Anda training orang untuk bisa melakukan itu. Kemudian, yang ketiga kamera, sensor IoT. Anda taruh kamera tuh di warungmu sehingga Anda bisa lihat, weh, stoknya banyak atau tidak, ya. Kemudian pasang CCTV dengan akses streamline online namanya. Apa itu? Dengan High Vision, Airvis, Google Nest bisa untuk memantau aktivitas toko secara langsung. Pasang aja 4 kamera. Makanya di Beijing itu aman. Kenapa? Di mana-mana ada kamera. Ya, kita jarang melihat ada tentara berkeliaran di Beijing. Kenapa? Di mana-mana ada kamera. Kita juga jarang melihat ada polisi mungkin berkeliaran di Beijing. Kenapa? Di mana-mana ada kamera. Semua terpantau. Kalau Anda melanggar, tahu-tahu besok rumah Anda diketok. Anda sudah melanggar lalu lintas, menerobos lampu merah. Bayar denda sekian. Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga menambahkan sensor IoT, Internet of Things. IoT lebih canggih lagi. Di rumah Anda bisa lihat, oh, lampunya masih menyala tuh. Walaupun toko Anda sudah tutup, Anda bisa matikan dari Hong Kong. Sekarang udah bisa, ada alatnya, IoT. Ya, suhu pintu dan segala macam Anda bisa kontrol dari Hong Kong. Untuk mendapatkan, bahkan Anda bisa dapatkan notifikasi otomatis. Itu IoT. Kemudian, langkah berikutnya apa, Pak? Supaya bisnis kita berjalan di Indonesia dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kemudian strategi kedua, supaya kita bisa memantau bisnis kita dari jarak jauh, ya, yaitu, bentar, nah ini ada slide. Membuat struktur organisasi dan standar operating prosedur yang jelas. Ada aturan main yang jelas. Gini, jangan mentang-mentang keluarga, nggak ada standar operating prosedur. Harus ada surat perjanjian, gitu ya. Kadang-kadang kita suka lemah gitu. Pada saat yang mengelola keluarga ini, justru disitulah kebanyakan bisnis pekerja migran kita hancur. Kenapa? Dikelola oleh keluarga tanpa standar operation yang jelas. Itu bisa seperti itu. Sering sekali. Ya, sehingga Anda hanya jadi sapi perahan biaya operasional. Oh, biaya operasional nih bulan ini jalan. Ya begitu seterusnya sampai kapan? Itu bukan bisnis namanya. Itu selalu saya katakan itu adalah donasi gitu seperti itu. Nah, eh, standar operating procedure. Jadi sekarang itu sistem digital itu akan sia-sia jika ada kamu nggak bikin strukturnya yang jelas di lapangan, ya. Jadi ibaratnya tunjuk koordinator lapangan atau local manager namanya, ya. Jadi pilih satu orang yang kompeten dan terpercaya untuk menjadi perpanjangan tangan Anda. Orang ini bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan SOP, Standard Operating Procedure. Nah, perlu Anda tahu tuh apa itu standar operating procedure, makanya Anda harus sekolah itu. Gimana cara mengetahui SOP dan pelaporan. Nah, jadi SOP itu harus tertulis. Jadi Anda bekerja di sini. Setiap hari Anda harus mencatatkan laporan stok, laporan pemasukan, laporan pengeluaran secara jelas ke aplikasi sehingga Anda bisa memantau dari aplikasi. Ya. Ya, jadi buat stop, standar operating procedure untuk aktivitas harian, seperti jam berapa kita buka toko, pencatatan keuangan seperti apa, gudangnya seperti apa, cara melayani konsumen seperti apa, kemudian keamanannya seperti apa. Buat catatannya sebelum Anda pekerjakan orang itu harus dibikin tanda tangan perjanjian kerja. Kalau nggak kayak gitu, blast, hilang bisnis Anda. Kemudian tetapkan KPI, Key Performance Index. Anda pantau orang ini supaya orang ini dapat menjalankan bisnis Anda dengan baik. Ya, Anda ukur kinerjanya. Misalnya target penjualan, tingkat kehilangan stok, waktu pengiriman dan lain sebagainya. Kemudian Anda minta orang tersebut untuk melakukan pelaporan rutin. Tidak apa-apa Anda menggaji dia lebih besar sedikit, tetapi uang Anda
yang puluhan juta itu aman gitu. Tetapkan laporan harian operasional. Setiap hari harus lapor ya, walaupun hanya lewat WA atau aplikasi tertentu. Bahkan mingguan dan bulanan. Kemudian evaluasi strategi. Loh kok kemarin hanya laku segini? Apa kerjamu? Itu evaluasi. Nah, sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan seperti misalkan Google Sheet, Notion, Trello, Asana untuk mempermudah pelaporan yang bisa Anda akses dari mana saja, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga nih, yang ketiga nih, yang ketiga gunakan alat komunikasi terpadu. Anda di Hong Kong itu mudah untuk mendapatkan alat komunikasi yang canggih, ya. Contoh misalkan, Anda pakai WhatsApp bisnis, ya, atau Anda pakai Telegram Group atau Slack sebagai jalur komunikasi cepat. Kemudian gunakan Zoom, Google Meet untuk rapat mingguan. Jadi Anda bisa rapat tuh dengan orang Indonesia yang menjalankan bisnis Anda. Anda bisa pantau, ya. Jadi seperti kita nih, kita bertemu lewat lewat Zoom, kan bisa. Walaupun posisi saya ada di Bandung, sekarang Anda di Hong Kong, kita bisa berkomunikasi. Kemudian pastikan ada saluran komunikasi resmi untuk menghindari kebocoran informasi. Kan bisa saja ada kebocoran informasi. Anda harus hati-hati. Anda posisinya ada eh, di Hong Kong bisa tahu keberadaan saya di Indonesia, ya. Dengan kamera Anda bisa tahu saya ditemani siapa. Oh, kelihatannya kameranya juga bisa digerak-gerakan seperti ini, mungkin seperti ini. Oh, Pak Fajar, saya ditemani sama siapa di sini? Oh, nggak ada. Nah, itu alat komunikasi terpadu. Kemudian, yang keempat, Anda harus bisa melakukan audit berkala, ya. PowerPoint-nya seperti ini. Oke, audit berkala dan kunjungan berkala. Apa itu audit berkala dan kunjungan berkala? Ya, kita lihat. Meskipun usaha kita ini dimonitor secara digital, ya, kunjungan fisik memang tetap harus dilakukan untuk menjaga kedisiplinan dan kepercayaan. Ya, misalkan kalau Anda berkunjung ke Indonesia setahun sekali, Anda harus cek bener nggak sih yang dilaporin di digital itu, ya, seperti itu. Kemudian eh, gunakan jasa auditor independen. Di Indonesia kan ada, Anda bisa suruh orang bayar lah, misalkan 200, tolong cekin tuh apa tuh warung saya, ya, untuk memeriksa apa? Memeriksa keberadaan stok. Masih ada nggak stoknya? Jangan-jangan dia tulis stoknya segitu, kenyataannya nggak ada. Nah, Anda bisa membayar seseorang untuk mendatangi tempat usaha itu, ya. Kemudian yang kelima nih, gunakan dashboard bisnis all in one. Nah, sekarang itu udah ada di mana-mana itu dashboard bisnis all in one aplikasinya, ya. Anda dashboard itu semacam kayak alat pengendali, alat kontrol. Anda bisa tahu apapun dalam satu tampilan keberadaan di Indonesia. Ya, dari sisi penjualan, dari sisi marketing, dari sisi stok, inventory, dari sisi customer relationship management berhubungan dengan customer seperti apa. Nah, sekarang aplikasinya Anda bisa lihat di dashboard Business All in One. Nah, sekarang kan ada yang namanya SAP, Odoo ERP, ada Zoho One misalkan. Bisa untuk menyatukan penjualan, keuangan, human resource, dan inventory. Dashboard ini bisa diakses di Hong Kong secara real time untuk mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat. Intinya apa? Pada saat Anda mempekerjakan seseorang, Anda lakukan interview secara langsung, bikin surat perjanjian sehingga orang yang diberi tanggung jawab itu amanah dan terkendali. Itu intinya, ya. Baik, hari ini kita telah menuntaskan ya materi terkait dengan bagaimana cara mengelola bisnis jarak jauh. Ya, jangan lupa Anda tetap semangat untuk belajar ekonomi. Semoga bisnis Anda dapat berjalan dengan lancar di Indonesia.